Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiawan dari kelompok 16 ingin membahas materi tentang metode penugasan atau fungsi minimum untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi. Langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian metode Hungarian. Metode penugasan merupakan metode bagian dari program lini yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal atau biaya yang minimal atau keuntungan yang maksimal. Alat meniadakan artinya apabila seorang sudah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan jenis lainnya, atau satu orang mengerjakan satu jenis pekerjaan dan sebaliknya. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimal atau keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Masalah minimisi biaya produksi atau biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat metode Hungarian yang diungkapkan pada Taha AH 1996 yaitu: 1. Jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Dan yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Berikut contoh tabelnya, bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada tabel matrik penugasan. Keterangannya, I mana XIJ sama dengan 0 bila tidak ada pekerjaan atau kegiatan, XIJ sama dengan 1 bila ada pekerjaan atau kegiatan, XIJ sama dengan penugasan dan sumber I ke tujuan J, CJ sama dengan satuan ukur dari sumber I ke tujuan. Terima kasih. Hanya itu saja yang saya bisa sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dili Zikiana Citra, mahasiswa semester 5 Universitas Pamulang, reguler C. Kali ini saya akan membahas tentang metode penugasan fungsi minimum. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang penyelesaian masalah penugasan minimasi. Langkah-langkah pengerjaan kasus minimasi: yang pertama, kita susun tabel yang memuat pekerja dan pekerjaannya atau tugas beserta biaya dan waktunya. Setelah itu kita pastikan nih jumlah baris dan kolom sama. Jika memang ada ketidaksamaan, bisa kita tambahkan dengan tabel dummy. Lalu pada masing-masing baris, di tiap barisnya ini kita cari angka paling kecil. Nah, angka paling kecil ini tujuannya untuk menentukan angka-angka lainnya. Jadi, angka yang lain dikurangi dengan angka terkecil di baris tersebut. Setelah itu kita buat garis buatan seminimal mungkin, entah secara vertikal atau horizontal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal atau horizontal. Jika jumlah garis yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Namun, jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian, kurangi angka-angka yang tidak terlewati garis dengan angka terkecil tersebut dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau yang terkena dua garis tersebut, sehingga serta angka yang terlewat satu garis atau tidak berubah atau tetap. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke langkah keempat,
buatlah garis seminimal mungkin atau secara horizontal atau vertikal, yaitu sel yang berisi angka 0 di garis secara vertikal. Ini dilakukan untuk pengerjaan jika untuk pengerjaan yang optimal, karena belum dapat hasil yang optimal. Apabila penugasannya udah optimal, langkah selanjutnya kita mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Ini contoh tabelnya. Pertama kita mulai, setelah itu menyusun penugasan tabel. Nah, kita masalah minimasi. Ini dipilih dari penugasan ini, dia masalahnya minimasi atau maksimasi. Kalau masalah minimasi, kita mencari angka terkecil pada masing-masing baris. Setelah itu, angka terkecil pada masing-masing kolom, membuat garis buatan pada masing-masing kolom baris dan kolom. Jumlah garis buatan sama dengan jumlah baris kolom. Alurnya terlihat mudah, tapi memang pengerjaannya tidak bisa dibilang mudah, tidak bisa dibilang sulit juga. Ini saya punya contoh simpelnya. Seorang pelatih renang ingin membentuk tim renang yang tangguh untuk terjun di nomor 400 meter estafet gaya ganti pada suatu pertandingan tingkat nasional. Ada 4 perenang yang merupakan perenang terbaik yang menguasai keempat gaya terbaik. Pelatih ingin melakukan penugasan satu perenang pada satu gaya berdasarkan data waktu terbaik mereka untuk tiap gaya 100 meter yang tersaji pada tabel. Kita lihat dulu ya, dengan metode bantuan metode Hungarian. Ini contohnya, untuk Budi dengan gaya kupu-kupu 52,4 detik, Giri 48,3 detik, Koko 55,6 detik, dan Fajar 49,5 detik. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama kali kita buat tabel. Setelah dari penjelasan tadi ini, data yang sudah didapatkan. Lalu yang kedua, kita mencari angka terkecil dari tabel tersebut. Ini penjelasannya. Nah, karena kita carinya minimasi, carinya yang paling pendek, siapa yang bisa melakukan gerakan itu paling pendek, paling cepat, maka kita butuhnya adalah kasus minimasi. Nah, ini contoh baris pertama, 48,3, yang paling kecilnya. Nah, yang 48,3 untuk kupu-kupu. Lalu untuk dada, yang paling cepat ada di posisi Budi. Lalu untuk punggung, gaya punggung ada di posisi Koko, dan gaya bebas ada di posisi Giri. Baik, ini salah satu contohnya untuk penerapannya. Jika sudah kita temukan terkecilnya, maka tiap angka ini kita kurangi dengan nominal angka terkecil. Contohnya Budi tadi, Budi menempati 52,4, kita kurangi dengan 48,3, hasilnya adalah 4,1. Ini 0, seperti ini. Lakukan sampai tiap baris memiliki angka 0. Apakah setiap kolom telah mempunyai angka 0? Nah, di sini ternyata kolom 4 belum memiliki angka 0. Jadi harus ada angka 0-nya masing-masingnya. Sehingga kita lakukan penentuan nilai terkecil di kolom ini, dimulai lagi dari awal penentuan. Nomor kita kurangi lagi, di baris ini yang paling kecil apa? Ini bagaimana, dan dikurangi dengan nilai sama, kita melakukan langkah 1 dan 2 kembali. Sampai ditemukan nilai yang optimal. Baik. Ini ada contoh kasusnya di sini juga.
Jadi bisa kita pahami setelah penyelesaian materi penjelasan dari rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desnitia akan melanjutkan penjelasan modul 16 tentang metode penugasan fungsi minimasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus minimasi. Di sini ada contoh kasus yang pertama, di mana seorang pimpinan perusahaan memiliki 4 karyawan dan tiap pekerja tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penyelesaian tugasnya. Nah, bisa dilihat dalam tabel 16.1. Di sini ada tabel pekerja 1, 2, 3, dan 4, dan ada tugas A, B, C, dan D, di mana masing-masing sel sudah diisi dengan waktu penyelesaian pekerjaan oleh karyawan. Nah, dalam kasus kali ini, pimpinan ingin mengalokasikan tiap pekerjaan kepada tiap karyawan agar waktu penyelesaian dari keempat pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secepat atau seminimal mungkin. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita pilih nilai pada setiap baris yang memiliki nilai terkecil. Ya, bisa dilihat pada tabel, di baris pekerja 1 nilai yang terkecil adalah 40, di baris pekerja 2 nilai yang terkecil adalah 54, di baris pekerja 3 nilai yang terkecil adalah 41, dan di baris pekerja keempat nilai yang terkecil adalah 50. Nah, setelah itu kita kurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil tersebut. Nah, hasilnya adalah tabel yang ada pada langkah 2. Nilai-nilai yang ada di situ sudah dikurangi dengan nilai terkecil yang ada pada masing-masing baris ya. Nah, setelah itu kita cek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Nah, di sini pada kasus ini kolom B dan C belum memiliki nilai 0, maka nilai-nilai yang ada pada kolom B dan C dikurangi dengan nilai-nilai terkecil yang ada pada kolom tersebut, yaitu pada kolom B dengan nilai 7 dan pada kolom C dengan nilai 2. Dan hasilnya adalah pada tabel di langkah keempat. Setelah itu, kita tutup elemen 0. Jika semua baris atau semua kolom sudah memuat nilai 0, maka sekarang kita tutup elemen 0 dengan menarik garis horizontal atau vertikal. Diusahakan garis yang dibuat seminimal mungkin agar dapat menutupi semua nilai 0. Nah, lalu kita cek garis yang kita buat apakah sudah sesuai jumlahnya dengan baris atau kolom yang kita punya. Pada kasus ini kita punya 4 baris dan punya 4 kolom. Apakah garis yang menutupi elemen 0 jumlahnya sudah sama dengan jumlah baris atau kolom? Jika jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka hasil yang ada pada tabel tersebut sudah optimal. Tapi jika belum, maka kita harus melakukan revisi. Nah, seperti pada langkah 5 ini, bentuk revisi untuk garis yang belum sesuai dengan jumlah baris atau kolom ya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita lihat nilai-nilai yang belum dilalui oleh garis. Di sini nilai yang belum dilalui oleh garis adalah 11, 8, dan 22. Nah, kita lihat lagi nilai terkecilnya di antara 11, 8, dan 22, yaitu 8. Nah, lalu kita lihat lagi, apakah ada angka yang dilalui oleh 2 garis? Nah, di sini kasusnya angka yang dilalui oleh 2 garis adalah 47, 22, dan 0, itu pada kolom D. Nah, maka nilai-nilai yang tidak dilalui garis itu dikurangi dengan angka terkecil, yaitu angka 8. Dan angka-angka yang dilalui oleh 2 garis itu ditambah dengan angka 8. Hasilnya seperti yang tertera pada tabel langkah 5. Nah, lalu kita cek lagi dengan membuat garis. Apakah dengan membuat garis yang menutupi elemen 0, apakah jumlah garisnya sudah sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang kita punya. Jika jumlah garis yang kita buat untuk menutupi nilai 0 sudah sesuai dengan jumlah kolom, yaitu pada tabel 4 yaitu 4 buah garis, maka
hasil tersebut sudah optimal. Nah, langkah selanjutnya adalah penentuan alokasi optimal. Di sini pada tabel pertama kita bisa lihat sel yang dipilih adalah 4C. Nah, kenapa yang dipilih ada 4C? Karena pada baris 4 dan kolom C itu hanya ada satu nilai 0. Maka itu yang diprioritaskan lebih dulu. Jadi pekerja 4 sudah dipastikan melakukan tugas C. Dan pada tabel yang kedua, kita bisa lihat lagi yang dipilih adalah sel 2D. Meskipun pada baris 2 ada 2 0, tapi pada kolom D hanya memiliki 1 0. Jadi sudah bisa dipastikan kolom D dikerjakan oleh pekerja 2. Dan di tabel 3 kita lihat lagi, yang dipilih adalah 1B. Walaupun pada kolom B ada 2 nilai 0, tapi pada sel 2B sudah tidak available karena pekerja 2 sudah ditugaskan untuk mengerjakan tugas D. Ya, pada tabel sebelumnya ya sudah dipilihkan pekerjaan untuk pekerja 2 yaitu adalah tugas D. Jadi untuk pekerja 1 bisa dipastikan mengerjakan pekerjaan B. Dan di kolom yang terakhir itu pekerja 3 melakukan pekerjaan A karena pekerja pertama sudah melakukan tugas B. Jadi sel 1A sudah tidak available. Nah, lalu berapa total waktu yang dibutuhkan? Total waktu yang dibutuhkan adalah, tadi kan selnya sudah dipilih ya. Selnya itu yang sudah dipilih adalah 1B, 2D, 3A, dan 4C. Maka nilai-nilai yang dijumlahkan adalah 47 ditambah 54 ditambah 41 ditambah 52, jadi 194 menit. Nah, lalu bagaimana jika nilai yang terkecil ini terdapat pada satu kolom yang sama? Nah, ini pada contoh kasus 2 ada 4 atlet renang dengan 4 gaya, yaitu gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas ya. Kita lihat lagi di dalam tabel, ini ada perenang 1, 2, 3, dan 4, dan ada gaya punggung, dada, kupu-kupu, dan bebas. Nilai-nilai yang tertera juga adalah nilai-nilai dari waktu yang diperlukan oleh tiap atlet untuk setiap gaya. Nah, sama seperti pada contoh kasus yang pertama, kita lihat dulu, kita cari nilai yang terkecil pada setiap baris. Di sini nilai yang terkecil pada setiap baris itu ada di satu kolom yang sama, yaitu pada kolom bebas. Nah, jadi bisa dipastikan kita harus mencari nilai terkecil pada kolom punggung, dada, dan kupu-kupu. Ya, karena pada kolom punggung, dada, dan kupu-kupu belum memuat nilai 0. Jadi pada punggung nanti nilai-nilainya akan dikurangi dengan 8, pada kolom dada akan dikurangi dengan nilai 12, lalu pada kolom kupu-kupu akan dikurangi dengan nilai 5. Hasilnya adalah pada tabel yang ada di langkah 4. Nah, jadi sama ya, kita cari nilai yang terkecil pada baris dulu. Jika masih ada kolom yang belum memuat nilai 0, maka kolom tersebut akan dikurangi dengan nilai terkecil yang ada pada kolom tersebut. Hasilnya seperti pada langkah 4. Nah, lanjut, kita akan menutup elemen 0 yang terdapat pada tabel di atas dengan garis horizontal dan vertikal. Sama, usahakan garis yang dibuat seminimal mungkin agar dapat menutupi semua nilai 0. Nah, setelah dilakukan penarikan garis, ternyata garis yang dihasilkan jumlahnya lebih kecil daripada jumlah baris atau jumlah kolom. Garis yang kita buat hanya ada 3, sedangkan jumlah baris atau jumlah kolomnya ada 4, sehingga tabel tersebut belum optimal dan perlu dilakukan revisi. Untuk proses revisinya sama seperti yang ada pada contoh kasus pertama, yaitu kita cari nilai-nilai yang belum dilalui oleh garis. Ya, nilai terkecil dari angka-angka yang belum dilalui oleh garis. Di sini angka-angka yang belum dilalui oleh garis ada 1, 5, 6, 2, 9, dan 13. Kita cari nilai terkecilnya. Nilai terkecilnya adalah 1. Jadi nanti nilai-nilai yang belum dilalui garis itu akan dikurangi dengan angka 1. Dan sama seperti pada contoh kasus 1,
nilai yang dilalui oleh 2 garis akan ditambahkan dengan nilai 1. Hasilnya seperti pada di langkah 5 ini, tabel di langkah 5. Ini adalah hasil-hasil yang sudah ditambah dan dikurangi dengan nilai terkecil tadi ya. Nah, lalu kita cek lagi dengan menarik garis, apakah jumlah garis yang dihasilkan sudah sama dengan jumlah kolom maupun jumlah baris. Jika sudah, berarti nilainya sudah optimal. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan alokasi optimalnya berdasarkan tabel yang telah direvisi. Sama seperti tadi ya, kita cek lagi mana baris atau kolom yang hanya memiliki satu angka 0, itu yang diprioritaskan. Ya, pada tabel yang pertama, perenang 1 dialokasikan untuk gaya kupu-kupu. Perenang 3, pada tabel yang kedua, perenang 3 dialokasikan untuk gaya bebas. Untuk tabel yang ketiga, perenang 4 dialokasikan untuk gaya dada. Tabel yang keempat, perenang 2 dialokasikan untuk gaya punggung. Nah, untuk menentukan nilainya, maka ditambahkan 62 ditambah 67 ditambah 55 ditambah 69, hasilnya ada 253 menit. Berikutnya adalah contoh kasus tidak seimbang. Kasus tidak seimbang terjadi jika jumlah pekerja tidak sama dengan jumlah pekerjaan atau jumlah kolom tidak sama dengan jumlah baris. Ya, kita bisa langsung lihat ini ada tabel ya pada contoh kasus 3. Di sini jumlah pekerjanya atau jumlah barisnya ada 4, sedangkan jumlah kolomnya hanya ada 3. Nah, ini yang disebut dengan tidak seimbang. Ya, jumlah barisnya 4, sedangkan jumlah kolomnya ada 3. Nah, lalu bagaimana menyelesaikannya? Langkah pertama adalah kita buat kolom dummy. Kolom dummy itu setelah kolom yang ketiga ya, ini ditambahkan kolom dummy, isinya itu semuanya 0. Nah, lalu sama seperti tadi, setelah ditambahkan kolom dummy, maka kita cari lagi pada setiap baris itu berapakah nilai terkecilnya. Nah, jika sudah, kita cek apakah setiap baris dan kolom sudah memulai nilai 0. Jika belum, kolom-kolom tersebut kita cari lagi nilai yang terkecilnya, lalu nilai-nilai yang ada pada kolom-kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil yang ada pada kolom tersebut. Nah, setelah semua baris dan kolom memuat angka 0, maka kita tarik garis lagi. Apakah garisnya sudah menutupi semua nilai 0? Jika sudah, kita lihat lagi. Ada berapa garis yang kita hasilkan? Ternyata di sini garisnya juga masih kurang dari jumlah baris ataupun jumlah kolom, maka perlu dilakukan revisi. Untuk proses revisinya masih sama, yaitu kita cek lagi nilai-nilai yang belum dilalui garis dan kita pilih angka terkecilnya. Angka terkecilnya ini untuk mengurangi nilai-nilai yang tidak dilalui garis dan akan menambahkan nilai pada sel yang dilalui oleh 2 garis. Ya, hasilnya seperti yang ada pada tabel di langkah keempat, ini sudah hasil revisi. Lalu nanti kita cek lagi apakah jumlah garis yang kita buat untuk menutupi nilai 0 sudah sesuai dengan jumlah kolom atau jumlah baris. Nah, di sini jumlah baris yang kita punya adalah 4. Sini juga kalau misalnya kita tarik garisnya sudah sesuai ya. Nah, setelah itu kita tentukan alokasi optimalnya. Seperti yang ada pada di langkah 5 ini, pada pekerja 3 itu melakukan tugas 4 ya, tugas dummy ya, ada kolom dummy. Pekerja 1 tugas B, pekerja 2 tugas C, dan pekerja 4 tugas A. Ya, sekian yang saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.